Hidup ini selalu bergerak. Kita berjalan di lorong waktu yang dipenuhi wajah-wajah baru, kisah-kisah yang datang dan pergi, serta perasaan yang kadang sulit kita mengerti. Setiap hari adalah pertemuan, dan pada saat yang lain, ia bisa menjadi perpisahan. Ada orang yang hadir memberi kita senyuman, ada yang meninggalkan luka, ada pula yang hanya sebentar singgah, lalu hilang begitu saja. Kita mencintai, kita merangkul, kita berharap seolah semua yang ada di sisi kita akan bertahan selamanya. Namun pada akhirnya kita harus menyadari satu hal penting. Manusia bukanlah sandaran yang abadi. Kesetiaan bisa pudar, janji bisa retak. Bahkan kebersamaan yang kita jaga dengan sepenuh hati bisa berakhir pada sebuah titik. Mungkin inilah sebabnya mengapa Allah mengingatkan kita agar tidak menjadikan hati terlalu bergantung pada makhluk, sebab hanya dialah yang tak pernah pergi. Seringkali kita menaruh harapan terlalu besar pada manusia. Kita merasa aman karena ada sahabat yang mendukung. Kita merasa kuat karena ada keluarga yang menopang. Kita merasa tidak akan kesepian karena ada seseorang yang selalu mendengar. Tetapi kehidupan selalu punya caranya mengajarkan pelajaran berharga. Manusia hanyalah makhluk lemah yang bisa pergi kapan saja. Entah karena jarak, kesibukan, perubahan hati, atau bahkan karena kematian. Disinilah banyak hati yang rapuh runtuh. Ketika orang-orang yang dulu kita andalkan menghilang, kita merasa seakan dunia ikut runtuh. Ada yang terpuruk dalam kekecewaan, ada yang merasa hampa, ada pula yang kehilangan arah. Padahal justru pada saat itulah Allah sedang ingin menunjukkan sesuatu. Allah ingin kita sadar bahwa satu-satunya sandaran sejati hanyalah Dia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara." Quran Surah Al-Ahzab ayat 3. Ayat ini menjadi penegas bahwa bergantung kepada manusia hanya akan menumbuhkan kerapuhan. Karena manusia bisa berubah, bisa hilang, bisa mengecewakan. Tetapi Allah, Dia tidak pernah berubah. Kasih sayangnya tidak berkurang, janjinya tidak akan ingkar, dan keberadaannya tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka, ketika semua pergi, janganlah hatimu runtuh. Lihatlah dengan mata iman. Boleh jadi itu adalah cara Allah mendidikmu agar tidak salah dalam menggantungkan hati. Allah ingin engkau belajar melepas, agar engkau bisa benar-benar merasakan nikmatnya hanya bersandar kepadanya. Kesendirian yang engkau rasakan bukanlah hukuman. Itulah ruang yang Allah ciptakan agar engkau punya kesempatan lebih dekat dengannya. Sebab selama hati masih penuh dengan kebergantungan pada manusia, sulit bagi kita untuk betul-betul merasakan kelembutan Allah. Dan ketika akhirnya engkau berdua saja dengannya, disitulah engkau menemukan ketenangan yang sejati. Sungguh, manusia hanya bisa menemanimu sebatas mereka mampu. Tetapi Allah, Dia menemanimu dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap denyut jantung, dalam setiap langkah yang kau ambil. Dialah yang menatapmu ketika dunia berpaling, mendengar doamu ketika manusia menutup telinga, dan menerima tangismu saat semua orang lelah mendengar keluhan. Inilah rahasia kerapuhan manusia. Semakin engkau sadar bahwa mereka bisa pergi, semakin engkau mengerti bahwa hanya Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Menemukan kekuatan dalam kesendirian bersama Allah. Kesendirian sering dipandang sebagai sebuah kelemahan. Banyak orang takut merasa sendiri, seakan itu adalah tanda bahwa dirinya tidak dicintai, tidak dibutuhkan, atau tidak berharga. Padahal, dalam pandangan iman, kesendirian justru bisa menjadi pintu menuju kekuatan terbesar, yaitu kekuatan untuk benar-benar menyadari bahwa Allah selalu ada bersamamu. Dalam riwayat hidup para nabi, kita bisa melihat bahwa momen-momen paling penting seringkali lahir dari kesendirian. Nabi Musa alaihissalam misalnya, berada sendirian ketika Allah menurunkan wahyu di lembah suci. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kesendiriannya menantang kaumnya yang menyembah berhala, dan akhirnya Allah menyelamatkannya dari api yang berkobar. Bahkan Nabi Muhammad pun sering menyendiri di Gua Hira. Hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama yang mengubah sejarah manusia. Kesendirian itu bukan bentuk keterasingan, melainkan undangan agar hati kita kembali fokus pada Allah. Dalam diam, kita belajar mendengar suara hati yang jujur.
suara fitrah yang selalu merindukan penciptanya. Dalam sunyi, kita menemukan betapa kecilnya diri kita tanpa pertolongan Allah. Dan justru dari kesadaran kecil itulah lahir kekuatan besar dan tawakal yang sejati. Allah berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Quran Surah Yunus ayat 62. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika hati hanya bersandar pada Allah, maka rasa takut dan kesedihan tidak lagi menguasai jiwa. Sebab kita tahu bahwa ada Allah yang selalu menjaga, mendengar, dan mengatur segalanya. Ketika manusia meninggalkanmu, bukan berarti engkau kehilangan segalanya. Sebaliknya, itu adalah momen di mana Allah ingin menunjukkan bahwa Dialah sebaik-baik penolong. Dalam doa panjang di malam yang sepi, engkau bisa merasakan pelukan kasih sayang Allah yang menenangkan. Dalam sujud yang penuh air mata, engkau bisa menyadari bahwa tidak ada beban yang terlalu berat jika Allah yang menguatkan. Kesendirian bersama Allah adalah ruang untuk membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Itulah saat di mana engkau bisa berbicara dengan jujur, tanpa masker, tanpa takut dihakimi. Engkau bisa mengadu apapun, luka, harapan, penyesalan, bahkan rahasia terdalam yang tidak pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Dan percayalah, Allah tidak pernah lelah mendengar. Kekuatan sejati bukanlah ketika engkau dikelilingi banyak orang, tetapi ketika engkau mampu berdiri teguh meski sendiri, karena hatimu yakin Allah cukup bagimu. Sebagaimana firman Allah, bukankah Allah itu cukup bagi hambanya? Inilah puncak kekuatan dalam kesendirian. Ketika engkau tidak lagi takut pada kehilangan siapapun, sebab engkau tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada Allah, dan itu sudah lebih dari cukup. Allah, sahabat sejati dalam setiap keadaan. Ada manusia hadir dalam hidup kita hanya untuk sementara. Mereka datang membawa senyum, tawa, dan cerita indah. Namun seiring berjalannya waktu, ada yang pergi karena kesibukan, ada yang berubah karena keadaan, bahkan ada yang meninggalkan tanpa sebab. Hati pun merasa ditinggalkan, sepi, dan kosong. Disitulah kita sering lupa bahwa ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan. Allah. Allah bukan hanya Tuhan yang kita sembah, tetapi juga tempat paling setia untuk kembali. Dia adalah pendengar terbaik. Bahkan sebelum kita mengucapkan satu kata pun, Dia mengetahui setiap luka yang kita sembunyikan di balik senyum, setiap tangis yang kita tahan agar tidak terlihat orang lain, setiap kegelisahan yang kita sembunyikan dari dunia. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Allah benar-benar dekat dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, justru semakin kita mengingatnya, semakin nyata kehadirannya kita rasakan. Inilah bentuk persahabatan sejati, kehadiran yang tidak bergantung pada ruang dan waktu, yang tidak pernah pudar dan tidak akan berubah. Betapa indah jika kita mampu menjadikan Allah sebagai sahabat dalam setiap keadaan. Saat bahagia kita bersyukur kepadanya, saat sedih kita mengadu kepadanya, saat bingung kita meminta petunjuknya, saat lemah kita mencari kekuatan darinya. Dengan cara itu, kita tidak lagi merasa sendiri, karena ada sahabat agung yang selalu bersama kita. Bayangkan jika dalam kesunyian malam engkau duduk sendiri, lalu engkau mulai berbicara dengan Allah melalui doa. Engkau menceritakan segala keluh kesah, berharap pada rahmat-Nya, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Hati yang tadinya gundah perlahan tenang. Air mata yang tadinya terasa berat berubah menjadi ringan. Dan jiwa yang tadinya resah menemukan kedamaian. Inilah bukti bahwa Allah benar-benar menjadi sahabat yang sejati. Bahkan dalam situasi yang paling sulit, Allah tetap bersama kita. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Thur bersama Abu Bakar, dalam keadaan terjepit dikejar musuh, beliau menenangkan sahabatnya dengan ucapan, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surah At-Taubah ayat 40.
Kisah itu adalah bukti bahwa dalam keadaan terdesak sekalipun, Allah adalah sahabat yang selalu hadir. Dialah yang memberi rasa aman, menghapus rasa takut, dan menanamkan kekuatan di hati. Maka janganlah khawatir ketika manusia pergi, sebab manusia memang bisa mengecewakan, tetapi Allah tidak pernah mengecewakan. Jadikan dia sahabat setia yang selalu kau ajak bicara, yang selalu kau jadikan tempat kembali. Dengan begitu, engkau tidak akan pernah merasa benar-benar sendiri. Hanya kamu dan Allah, puncak kebergantungan sejati. Pada akhirnya, setiap perjalanan hidup akan membawamu pada satu titik. Titik di mana tidak ada siapapun yang bisa engkau andalkan kecuali Allah. Semua orang yang kau cintai akan pergi, entah karena jarak, waktu, perubahan hati, atau kematian. Semua yang kau miliki bisa lenyap, harta, jabatan, bahkan kesehatan. Dan di titik itulah, engkau akan benar-benar menyadari bahwa hanya ada dua, dirimu dan Allah. Puncak kebergantungan sejati bukanlah ketika engkau masih bersandar pada banyak hal duniawi, tetapi ketika engkau melepaskan semua dan memilih untuk bersandar hanya padanya. Itulah hakikat tauhid, yaitu memurnikan hati agar tidak terikat pada selain Allah. Selama hati masih bergantung pada makhluk, engkau akan mudah kecewa. Namun ketika hati hanya bergantung kepada Allah, engkau akan menemukan keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. Allah berfirman, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Quran Surah Ali Imran ayat 173. Ayat ini adalah deklarasi orang-orang beriman yang sepenuhnya pasrah kepada Allah. Mereka tidak takut kehilangan, tidak gentar menghadapi tantangan, sebab mereka tahu bahwa Allah cukup sebagai sandaran. Saat engkau mencapai momen hanya ada dirimu dan Allah, maka engkau akan menemukan kebebasan yang sejati. Tidak lagi terikat pada penilaian manusia, tidak lagi terguncang oleh pujian atau hinaan, tidak lagi resah dengan siapa yang tinggal atau pergi. Hati menjadi tenang karena ia hanya dipenuhi oleh cinta kepada Allah dan keyakinan bahwa Dia selalu bersamamu. Rasulullah pernah mengajarkan doa indah yang mencerminkan keadaan ini. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walau sekejap mata pun. Hadis riwayat Abu Daud. Doa ini menunjukkan betapa lemahnya manusia jika Allah tidak menolong. Bahkan sekejap mata pun kita tidak mampu menjaga diri tanpa bimbingannya. Maka ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, itulah saat kita benar-benar hidup dalam ketenangan dan kekuatan. Bayangkan, saat semua orang berpaling, Allah tetap menatapmu dengan penuh kasih. Saat semua telinga menutup, Allah tetap mendengar bisikan hatimu. Saat semua tangan melepaskan, Allah tetap menggenggammu erat. Itulah keindahan dari hanya bersama Allah. Engkau tidak akan pernah merasa kehilangan apapun, karena engkau memiliki segalanya dalam dirinya. Puncak spiritualitas seorang hamba adalah ketika ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, jika hanya Engkau yang tersisa, maka itu sudah lebih dari cukup bagiku." Itulah bentuk kepasrahan yang paling murni, bentuk cinta yang paling dalam, dan bentuk iman yang paling kuat. Maka jangan takut jika suatu hari engkau berdiri sendirian. Jangan gentar jika semua pergi meninggalkanmu. Karena sesungguhnya engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada Allah, dan Dialah yang selalu ada bersamamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kesimpulan, meski semua pergi, Allah tetap ada bersamamu. Hidup ini memang penuh pertemuan dan perpisahan. Ada saatnya kita dikelilingi banyak orang, dan ada saatnya kita harus berjalan sendiri. Ada waktu di mana kita merasa kuat karena ditemani, dan ada waktu di mana kita diuji dengan kesepian yang begitu dalam. Namun sejatinya seorang mukmin tidak pernah benar-benar sendiri, karena Allah selalu ada, lebih dekat daripada siapapun. Ketika semua pergi, jangan biarkan hatimu runtuh. Anggaplah itu undangan dari Allah agar engkau kembali hanya kepadanya. Saat manusia mengecewakan, jangan berlarut dalam luka, sebab Allah tidak pernah mengecewakan. Ketika dunia terasa hampa, isilah dengan zikir, doa, dan sujud yang panjang. Karena disitulah Allah menguatkanmu dengan cara yang tak terlihat.
Kesendirian sejati bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Ia adalah ruang khusus yang Allah sediakan agar engkau bisa berbicara hanya dengannya, menangis hanya di hadapannya, dan berharap hanya kepadanya. Disitulah engkau akan menemukan ketenangan, kekuatan, dan cinta yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Allah. Maka belajarlah untuk ikhlas menerima bahwa manusia bisa datang dan pergi. Jangan takut kehilangan siapapun, karena yang terpenting adalah jangan sampai kehilangan Allah. Selama Allah ada bersamamu, engkau tidak akan pernah kekurangan apapun. Ingatlah selalu firman-Nya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Kalimat ini cukup untuk menjadi pelita hati, bahwa dalam suka dan duka, dalam ramai maupun sepi, dalam gelap maupun terang, ada satu kebenaran abadi. Allah selalu ada bersamamu. Dan jika engkau memiliki Allah, engkau memiliki segalanya.